Kangen. Alex menenteng kresek putih di kedua tangannya, diikuti oleh Rina dan Nao yang baru saja sampai. Setelah mengejar mobil yang ditumpangi Alex melesat dengan kecepatan. Entahlah keduanya hanya bisa pasrah, dan ini adalah kebodohan keduanya tidak bertanya lebih dahulu. Jika saja sudah tahu, mana mungkin mereka berdua mengikuti mobil yang dibawa Alex. Haduh, Tuan Alex memang seperti pembalap, ucap Nao mengacungkan jempolnya ke atas. Napasku kayak mau habis, tahu nggak? Napas Rina yang masih menderu. Bisik keduanya di belakang Alex. Keduanya meminta izin untuk menjenguk pria dan beruntungnya keduanya diberikan izin. Setelah selesai membereskan toko, menutup dan menguncinya rapat, keduanya mengendarai sepeda motor butut dengan berboncengan mengejar Alex yang menaiki mobil. Tentu kalian bisa bayangkan bagaimana sepeda butut mengejar mobil mewah si tuan muda Alex. Kembali ke Alex yang terus tersenyum setelah mendapatkan apa yang diinginkan sang istri. Melewati lorong untuk mencapai ke ruangan pria yang berada di kelas VVIP. Banyak suster dan dokter yang berseliweran di sekitarnya. Menyapa Alex tentu saja jawabannya tidak ada. Hanya wajah datar yang dia tampakkan pada para suster maupun dokter yang menyapa. Berbeda dengan kedua gadis di belakang Alex yang merasa tidak enak hanya menunduk karena malu. Ceklek, Hani, panggil Alex. Pria menoleh dengan mata berbinar dan senyuman sejuta wattnya sangat manis di mata Alex. Cantik dan juga manis. Alex diam sejenak memperhatikan pria yang tersenyum. Hani, kamu dapat ciloknya? Tanya pria melihat Alex membawa kresek putih. Tentu, apapun untukmu. Satu kecupan di kening diberikan oleh Alex. Makasih Hani. Ucapan terima kasih juga satu ciuman di pipi Alex. Pria terlihat sangat menggemaskan hingga Alex tidak rela jauh darinya. Pria, teriak Nao dan Rina bersamaan membuat suasana romantis langsung buyar seketika. Alex menggerutu kesal pada kedua gadis itu dan menggerutu pelan. Dasar pengganggu, tentu tidak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. Kalian, teriak pria tersenyum senang. Nao dan Rina tanpa sengaja menggeser Alex yang tadinya berada di dekat pria. Keduanya langsung memeluk pria erat. Menyisakan Alex yang menatap tajam ke arah keduanya yang hanya terkekeh. Kita kangen? Rina berbicara setelah melepas pelukannya. Sudah lama. Baru juga seminggu sudah kangen aja. Gimana nggak kangen? Biasanya kan kita selalu bersama. Ya nggak, nah? Mereka pun bercanda dan mengobrol hingga tertawa. Membuat Alex cemburu dan juga Alex keluar dari ruangan itu. Dia tidak ingin mengganggu ketiganya. Kak, aku kangen Momi. Yang sudah 1 hari 1 malam tidak bisa bertemu Momi. Tunggu Opa sama Oma kita berangkat bareng, kata Alex ke Lexa. Kita berdua saja gimana? Kalau nunggu Oma sama Opa masih lama, ucap Lexa mengerucutkan bibirnya. Lebih baik lihat dulu Momi lewat CCTV rumah sakit, nanti baru kita ke sana setelah Oma sama Opa datang. Iya deh. Oh, ternyata ada mama kecil sama mama besar di sana. Lah, Dedi kemana? Ucap Lexa membuat atensi Alex yang sedang fokus pada laptopnya beralih ke arah laptop Lexa yang menampilkan gambar di rumah sakit. Lexa mencari keberadaan Dedinya, namun apa yang dia dapat lebih dari sekedar mencari Dedinya. Ada seseorang yang dia kenal dan beberapa orang yang mengawasi tidak jauh dari ruangan pria. Selain penjaga bayangan dan juga 10 bodyguard sang Dedi, ada orang lain juga di sana yang perlu diwaspadai, entah itu musuh atau kawan. Kak, hubungi Dedi melalui pesan. Kakak sudah tahu ini kakak sedang mengirim sesuatu sama Dedi sekalian. Selain itu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kak? Apa perlu kita singkirkan orang itu? Tanyanya pada sang kakak. Tidak perlu, jangan membuang tenaga untuk yang tidak penting. Selama mereka tidak bertindak dan membahayakan Momi, maka kita cukup diam dan tetap waspada. Tapi, awasi saja dulu, kita lihat ke depannya. Jangan khawatir, kakak sudah menyuruh seseorang yang kakak percayai untuk mengawasi semuanya selain kita. Baik, aku ikut apa kata kakak saja. Tapi jika berani macam-macam sama Momi, aku orang pertama yang akan melenyapkan mereka.
Bukan cuma kamu tapi kakak akan berdiri paling depan di antara Momi dan adik kakak, batin Alex. Melenyapkan siapa? Kamu saja masih kecil begini. Canda Alex yang cuek dan dingin jika terhadap orang lain, tapi tidak dengan Freya dan Lexa. Orang yang mau mencelakai Momi lah, polos Lexa. Tentu saja melalui tangan orang lain, Kak. Aku tahu masih kecil jadi tidak mungkin kan tangan kecilku ini melenyapkan orang lain. Nah, tuh tahu. Ih, kakak memang sangat menyebalkan. Mereka terus saja berdebat sambil memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Seorang kakak akan selalu menyayangi adiknya, tentunya dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Alex yang mendapat sebuah pesan dari sang putranya tersenyum. Seringainya hampir tidak terlihat. Jika tidak memiliki kejelian dalam melihat sesuatu, mereka tidak akan tahu. Sebenarnya Alex sangat sadari datang bersama Nao dan Rina. Ada seseorang yang memperhatikan dan mengawasi dari jauh. Namun Alex cuek dan tidak mempedulikan orang-orang itu selama tidak mengganggunya apalagi membahayakan. Aku ikut permainan kalian, batin Alex yang sedang berada di ruang tunggu. Tiba-tiba dirinya beranjak dan pergi entah kemana. Seseorang yang berada di balik tembok mendekat ke arah kamar Ina Freya. Dia adalah Lan yang mendapat kabar langsung meluncur ke rumah sakit. Namun ketika tiba, dia melihat Alex juga memasuki rumah sakit hingga dia memutuskan untuk mengikutinya dari jauh. Setelah melihat Alex pergi yang entah kemana, ini adalah kesempatannya. Namun setelah sampai di depan pintu, Lan berhenti. Semula yang akan masuk ke dalam tidak terjadi karena mendengar suara tawa di dalam ruangan itu. Lan termenung dengan suara tawa yang sangat dia kenal. Suara tawa yang hampir lebih dari 10 tahun tidak dia dengar. Ada rasa haru dan rindu dalam hatinya mendengar kembali suara tawa itu. Ada urusan apa? Tuan Lan berada di rumah sakit. Suara bariton Alex terdengar menggema. Dengan suara dingin serta tatapan tajamnya diarahkan pada Lan yang masih setia berdiri. Hanya ingin mengunjungi seorang teman, ucap Lan tenang dan santai tapi dalam hati entahlah. Dan apa teman Anda berada di kamar inap istri saya? Tidak, kilahnya lagi berusaha menutupi kebohongannya. Oh kalau begitu kenapa Anda berada di depan kamar inap istri saya? Alex bertanya sekali lagi dengan nada sindiran. Saya sedang mencari kamar inap teman saya. Saya tidak tahu kalau ini ruangan istri Anda. Ucapnya lagi dengan nada tenang dan sedikit amarah di dalamnya. Tangannya mengepal, Alex tahu itu. Baiklah, semoga kamar inap teman Anda secepatnya ditemukan. Ucap Alex menggeser Lan dari depan pintu ke sisi lainnya. Kemudian Alex masuk tanpa permisi. Sedangkan Lan mulai memanas karena menahan amarahnya sambil berlalu pergi.